Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Liza Aisyah dengan NPM 2114041PM. Nah, di sini saya selaku mahasiswa PMM yang berasal dari Universitas Jember dan ditempatkan di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah psikologi pendidikan dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini akan saya menjelaskan apa sih perkembangan itu, mengapa peserta didik itu mengalami perkembangan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, kita harus mengetahui dulu apa sih perkembangan itu. Nah, perkembangan menurut Harhab dan Sormin pada tahun 2021 bahwa perkembangan adalah proses perubahan manusia terkait dengan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh sehingga menjadi lebih kompleks dan terus berkembang sepanjang hidup atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Jadi perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif, artinya perkembangan itu perubahan seseorang, baik itu struktural dalam biologis peserta didik yang sifatnya itu tidak dapat dihitung. Artinya dia hanya menilai berdasarkan kualitas. Kualitas artinya dia awalnya tidak bisa, kemudian dia mengalami perkembangan sehingga dia bisa. Gitu. Berbeda dengan pertumbuhan. Jika pertumbuhan dia perubahannya bersifat kuantitatif, artinya kita dapat menghitung perubahan itu. Contohnya seperti kayak tinggi badan, berat badan. Nah, seperti itu. Jadi, perbedaan antara perkembangan tuh pada sifatnya, yaitu antara kuantitatif atau kualitatif. Nah, perkembangan pada manusia itu terletak pada perubahan yang secara kualitatif itu. Nah, perubahan itu terkait pada seperti kondisi psikologis. Nah, namun beberapa tidak dilepas juga perubahan pada yang bersifat biologis. Nah, setiap manusia itu dari sejak lahir sampai akhir hayat tentu akan mengalami yang namanya perkembangan dalam hidupnya, termasuk juga peserta didik ini. Gitu. Karena peserta didik ini adalah individu yang sedang berproses untuk mencapai perubahan yang lebih baik gitu pada dirinya. Untuk mencapai perubahan yang lebih baik ini, dia harus melalui proses yang namanya tahap belajar. Nah, perkembangan peserta didik ini sehingga dapat terarah dan terukur gitu. Selain itu juga yang kita bahas pada saat ini karena mengenai perkembangan pada peserta didik sehingga tidak lepas dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari perkembangan peserta didik tersebut gitu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa sih faktor internal dan faktor eksternal itu? Nah, faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Dengan demikian, faktor internal ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, jadi intinya faktor internal itu faktor yang bawaannya dari diri kita sendiri, dari diri kita, maksudnya dari dalam kita, seperti pembawaan sejak lahir emang sudah ada pada diri kita yang akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya gitu. Nah, yang berbeda dengan faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar dari siswa itu sendiri atau individu sendiri, khususnya meliputi seperti lingkungan, pengalaman,
pengalaman berinteraksi dengan orang lain, lingkungan sosial, kultural. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal yang sudah kita ketahui tadi bahwa dia itu berasal dari bawaan diri kita sendiri. Tuh. Yang pertama itu ada gen atau sifat bawaan. Jadi sifat bawaan ini sifat bawaan yang berasal dari gen kita, biologis kita, atau hereditas asal kita, yaitu orang tua. Nah, kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua ini memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, serta emosi. Jadi tidak dapat dimungkiri kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua itu memiliki pengaruh kepada perkembangan individu, khususnya peserta didik, baik itu secara fisik, kognitif, atau emosi. Nah, seperti riwayat keluarga, memiliki penyakit tertentu atau gangguan tertentu. Nah, hal ini dapat kemudian turun-temurun pada individu tersebut atau pada peserta didik tersebut, sehingga individu tersebut kemungkinan besar itu memiliki riwayat seperti itu, gitu. Jadi termasuk sifat orang tuanya sabar. Nah, otomatis anak tersebut juga akan membawa sifat bawaan orang tua tersebut, yaitu misal memiliki sifat sabar gitu. Jadi semua yang ada dalam diri kita mayoritas itu sifat bawaan dari gen, dari biologis kita, yaitu orang tua gitu. Kemudian yang kedua ada kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Jadi setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai calon guru harus mengetahui kecerdasan apa sih yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita. Jangan menyamaratakan, oh ini harus bisa matematika semua, oh ini harus bisa bahasa Inggris semua. Tidak, karena setiap peserta didik memiliki kelebihan kecerdasan yang berbeda-beda. Dia cerdasnya di bidang apa? Jadi jangan menyamaratakan peserta didik. Jadi sebagai guru kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai kecerdasan yang ada pada peserta didik. Nah, kecerdasan kecerdasan peserta didik ini merupakan faktor internal. Jadi emang tidak bisa dirubah. Jadi emang ada pada dirinya sendiri. Emang bisa, kecerdasan itu bisa dilatih. Namun semua berawal dari diri kita sendiri. Dari ya ada pada peserta individu itu. Misal seseorang emang sejak lahir dia misal peserta didik itu pada saat bayi dia sudah bukan bayi ya, misal umur 3 tahun dia emang sudah pandai menghitung, dia emang otaknya itu gampang menangkap. Misal dia belajar ngomong itu cepat ngomongnya, bisa belajar berjalan dia juga cepat. Nah, artinya kecerdasan yang mendasar itu berasal dari diri kita sendiri gitu. Nah, untuk yang lain-lain itu bisa dipelajari gitu. Adapun menurut para ahli, JJ Rousseau mengatakan bahwa anak yang cerdas dilahirkan dari orang tua yang cerdas pula. Jadi kecerdasan itu akan menurun pada anak gitu, karena sel-sel yang ada pada orang tua ketika ibu mengandung itu juga akan menurunkan pada anak kita. Jadi jika ingin memiliki anak yang cerdas, ya jadilah orang tua yang cerdas gitu. Jadi emang bisa kita berpikiran bahwa kecerdasan emang ya karena dia mau rajin, mau belajar. Padahal yang utama kecerdasan seseorang atau peserta didik itu berasal dari kecerdasan orang tua. Namun ini
termasuk dari beberapa bagian ya, karena tidak semua emang kecerdasan itu dari faktor orang tua, tapi emang ada sebagian yang mempengaruhi kecerdasan seorang itu berasal dari gen atau biologis dia, yaitu orang tua gitu. Nah, yang ketiga ada bakat khusus. Jadi individu terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Jadi individu itu terlahir dengan bakat tertentu. Jadi dia lahir itu sudah memiliki bakat, namun ada yang masih belum nampak, ada yang masih nampak sebagian, ada yang langsung nampak. Jadi gitu. Jadi ada anak usia 3 tahun, dia sudah pandai menyanyi karena dia sejak lahir sudah memiliki bakat, termasuk juga emang faktor keturunan gitu, laki-laki faktor keturunan, karena faktor keturunan ini sangat mempengaruhi apa ya, perkembangan peserta didik atau perkembangan individu itu gitu. Jadi ada juga seseorang itu bakatnya baru muncul ketika dia sudah SD, ketika SMP. Jadi ketika masuk pendidikan, bakatnya itu mulai muncul gitu. Jadi nggak semua. Jadi intinya ya tiap peserta didik itu memiliki bakat yang berbeda-beda, memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Jadi intinya ya jangan menyamaratakan semua manusia termasuk peserta didik ini, karena ya gitu, tiap manusia itu berbeda, memiliki perkembangan yang berkembang saja berbeda, apalagi waktu berkembangnya gitu. Jadi bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau inteligensi, namun juga ada bakat yang masuk dalam kekreativitasan dan olah tubuhnya. Jadi perkembangan khususnya pada bakat khusus harus terus diasah untuk melatih skill. Karena bakat jika tidak diasah, dia tidak akan berkembang. Ya sudah, lama-lama dia akan tidak berkembang lagi bakatnya itu. Jadi dia tidak bisa melanjutkan bakatnya gitu. Artinya ya sudah, misal dia bakat penyanyi namun tidak diasah, tidak melakukan nyanyi, diam saja. Ya lama-lama suaranya kan tidak pernah diasah, tidak pernah bernyanyi. Lama-lama ya suaranya serak, kemudian tidak enak gitu. Sedikit nyanyi kemudian ada rasa sakit dan lain-lain, sehingga perlu asahan atau perlu diasah. Terakhir ada kepribadian. Jadi kepribadian adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, serta afektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Jadi setiap individu itu sudah memiliki kepribadian yang berasal dari faktor genetis atau faktor bawaan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu mungkin akan ada penyelesaian kepribadian, namun tidak berubah secara drastis. Nah, kepribadian yang dimiliki peserta didik ini berpengaruh terhadap bagaimana ia merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan, termasuk bagaimana dia mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya melalui lingkungannya itu. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesehatan dan nutrisi, kemudian peran keluarga, serta lingkungan sosial. Nah, yang pertama ini ada kesehatan dan nutrisi. Jadi kondisi fisik dan non-fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Karena kesehatan itu penting ya. Jadi jika seseorang sehat, maka ya peserta didik akan semangat dalam belajar. Berbeda dengan jika dia merasa pusing, tidak enak badan, ya otomatis dia akan tidak semangat belajarnya. Artinya dia leyeh-leyeh gitu. Jadi ada pendapat menurut para ahli, yaitu Maslow dalam hierarki, menyebutkan bahwa kebutuhannya menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah dasar sebelum individu itu memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi kebutuhan yang utama menurut Maslow ini
kebutuhan fisiologis itu harus diutamakan sebelum dia harus memenuhi faktor-faktor yang lain. Faktor fisiologis ini ya kesehatan itu. Jadi jika fisik kita sehat, tidak ada cacat, tidak ada gangguan ya, kita bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi gitu. Nah, yang kedua ada peran keluarga. Jadi keluarga itu merupakan kelompok terkecil dan pertama yang dimiliki individu. Jadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi yang kedua yaitu keluarga. Karena keluarga ini khususnya ibu, maksudnya yang merawat dia yaitu madrasah utama. Jadi apapun yang diajari oleh keluarga atau yang mengasuh kita, dia akan mempengaruhi perkembangan kita. Dan untuk peserta didik, sekolah atau guru itu merupakan keluarga kedua ya yang ada di sekolah gitu. Nah, karena sekolah ini langkah pertama menanamkan dasar-dasar pengetahuan kepada individu sehingga penanamannya juga harus sangat tepat gitu karena ini mempengaruhi proses perkembangan individu di masa yang akan datang gitu. Nah, pola asuh yang tepat juga serta budaya yang sehat dalam keluarga juga membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewati pada saat itu. Gitu. Nah, selain itu juga hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa, antara siswa dengan orang tua itu juga mempengaruhi perkembangan peserta didik. Gitu. Jadi keharmonisan, kedekatan itu sangatlah besar pengaruhnya terhadap bagaimana anak ini berkembang selanjutnya, bagaimana anak ini bisa melewati masalah-masalahnya gitu. Sehingga kemampuan finansial dan yang stabil itu juga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Nah, yang ketiga ada lingkungan sosial. Jadi, peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang yang berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Jadi lingkungan di sini terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar individu tersebut. Nah, bagi peserta didik, lingkungan sosialnya yaitu teman-temannya, keluarganya, termasuk juga lingkungan sosial. Kemudian ada tetangga, masyarakat. Nah, yang utama yaitu teman. Jadi, peserta didik ini bagaimana merespon lingkungan tersebut sangat dipengaruhi terkait lingkungannya itu. Jadi peserta didik responnya baik tergantung lingkungan sosialnya. Dia mendukung atau tidak gitu. Jadi dengan lingkungan yang kurang baik juga tidak menjamin individu tersebut atau peserta didik itu memiliki perkembangan yang tidak baik juga gitu. Namun ya tergantung individu juga. Jadi bagaimana ia merespon lingkungannya, mau jadi dia berkembang baik atau yang tidak baik. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Jadi, intinya perkembangan itu merupakan suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, baik itu fisik maupun biologis. Nah, yang utama itu perkembangan pada peserta didik yaitu bagaimana ia bisa melewati masalah-masalahnya untuk berkembang ke masa selanjutnya. Nah, faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, baik itu internal maupun eksternal, di mana internal itu ada gen, kecerdasan, kepribadian, bakat. Nah, untuk yang eksternal itu ada kesehatan, faktor keluarga, kemudian lingkungan. Nah, itu sangatlah penting. Jadi saling koordinasi antara faktor internal, faktor eksternal gitu untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk selanjutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu penjelasan dari saya maupun dari PPT, dari kesalahan saya berbicara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.